Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hatinya. Tema firman kehidupan kita, hati yang mengenal Tuhan dengan mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pepatah tak kenal maka tak sayang adalah sebuah pepatah legendaris yang sangat sering sekali digunakan pada percakapan sehari-hari. Untuk menyatakan, apabila kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak memiliki perhatian kepada orang tersebut. Pepatah ini menyiratkan bahwa rasa sayang akan muncul jika kita saling mengenal. Arti sebenarnya dari pepatah ini, jika kita tidak memahami sesuatu, kita tidak akan tahu arti sebenarnya dan tidak dapat menghargai sesuatu itu. Demikian yang dapat saya pahami makna yang terdapat dalam firman kehidupan kita hari ini. Karena umatnya adalah milik dan ciptaan Tuhan, maka ia sangat mengenal siapa umatnya. Tetapi sebaliknya, umat Tuhan sama sekali tidak mengenal Allah mereka. Sehingga sangat sulit bagi umat Tuhan untuk hidup setia kepada tuntunan Tuhan. Dalam rangkaian firman kehidupan ini, Tuhan Allah memperlihatkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya yang sedang berada dalam pembuangan. Pada ayat 6, Tuhan Allah berfirman, "Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka demi kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini." Belas kasih Allah bertujuan demi kebaikan umat-Nya. Demikian hendaknya setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara sekalian, supaya merenung akan pernyataan ini. Belas kasih Allah adalah demi kebaikan kita. Bagaimana Allah melakukan belas kasih-Nya demi kebaikan umat-Nya? Dalam firman kehidupan ini disampaikan, Allah memberi hati kepada umat-Nya agar mereka mengenalnya. Umat-Nya mengenal bahwa Dialah Tuhan mereka, dan umat-Nya senantiasa menyadari bahwa mereka adalah umat Tuhan, umat pilihan, yang harus hidup sebagai umat yang hidup menurut perintah Tuhan. Umat yang taat melakukan firman-Nya. Hidup kita sebagai orang-orang percaya, maksud dari hati yang mengenal Tuhan adalah hati yang bersangkut paut dengan hubungan kita dengan sekitar kita. Hati yang mengenal Tuhan akan memiliki pengaruh di setiap hubungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan dari hubungan yang ada di sekitar kita. Sebab Tuhan Yesus berfirman bahwa hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi hubungan pengenalan kita kepada Tuhan sangat berpengaruh kepada pengenalan kita terhadap sesama manusia. Pengenalan akan Tuhan pasti akan menunjukkan sikap baik terhadap sesama manusia dan menjalani hidup dengan penuh pengharapan hanya kepada belas kasih dan pertolongan dari Tuhan. Hati yang mengenal Tuhan akan tercermin dalam hidup kita, pilihan kita, sikap kita, tingkah laku, dan tindakan kita. Kita akan menjalani hidup yang mencerminkan keberadaan Tuhan dan hal-hal yang disukai oleh-Nya, seperti peduli, tidak egois, dan tidak hidup hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hidup berempati kepada sesama. Sebagai orang-orang percaya, hal yang terpenting untuk kita perbuat selama berada dalam dunia ialah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi hati yang mengenal Allah adalah percaya kepada pemeliharaannya,
percaya kepada kasih-Nya yang menyelamatkan, dan percaya akan pertolongannya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga menjadi seorang Kristen berarti menjalani hidup dalam hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Allah Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Penolong kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas, dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang senantiasa memulihkan kami dari rasa sakit di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Terpujilah Engkau, dengarlah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.